Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Kita bersama berdoa mengawali renungan pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menghendaki kami selalu membaharui diri dengan daya Roh Kudus-Mu. Kami mohon semoga api cinta kasih ilahi Kau nyalakan di dalam hati kami untuk semakin mencintai kehidupan segala makhluk. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Hukum kasih. Erich Fromm, filsuf dan psikolog terkemuka, membedakan antara cinta yang tak dewasa dan cinta yang dewasa. Cinta yang tidak dewasa berbunyi, "Aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu." Cinta yang dewasa berbunyi, "Aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu." Oleh karena cinta, Ruth menguatkan hatinya untuk meninggalkan bangsanya, lalu mengikuti mertuanya ke tanah Yehuda, serta mencintai bangsa dan Allah Israel. Kesetiaan cinta Ruth membawanya ambil bagian dalam garis keturunan Sang Mesias. Ketulusan cinta Ruth menempatkan namanya sebagai salah seorang wanita yang terpuji di dalam kitab suci. Tuhan Yesus hari ini mengajarkan kepada kita perihal hukum kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Hukum emas ini merupakan penegasan dan ajaran yang mengatasi keseluruhan hukum serta ajaran lain. Hukum kasih ini menunjukkan bahwa Allah sendiri adalah kasih, Deus Caritas Est. Dari Allah kita menimba dan menghidupi semangat kasih untuk mencapai kesempurnaan dalam mengasihi. Sifat dan sikap manusiawi cenderung mengutamakan diri dan berpusat untuk diri sendiri saja. Semangat cinta diri pada akhirnya membawa orang pada pengabaian akan cinta kepada Allah. Kita seringkali lebih mementingkan hasil dan pekerjaan, kesuksesan, ambisi pribadi, dan sebagainya. Akhirnya doa, tindakan baik, kegiatan rohani hanya sekedar pelengkap dalam keseharian hidup kita. Ketika relasi kita dengan Allah mulai memudar, relasi dengan sesama pun mengalami kekeringan. Sikap ego, mencari keuntungan dan keselamatan diri sendiri, benci dan balas dendam menunjukkan pudarnya kasih
dan matinya cinta. Tuhan Yesus, berilah kami semangat kasih agar dapat mengasihi Engkau dan sesama kami dalam setiap kata dan perbuatan. Semoga akhirnya kami semua mampu untuk mengasihi satu sama lain. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.